apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 4 rumah panggung di Desa Lompo Tengah, Kabupaten Baru ludes terbakar. Seorang bocah berusia 9 tahun meninggal dunia. Kasus demam berdarah di Sulawesi Selatan pada Juli-Agustus menembus angka 200 kasus, jumlah tertinggi di kota Makassar. Personel pemadam kebakaran kota Parepare kewalahan mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 5 meter di Jalan Veteran karena agresif. Informasi pertama, kebakaran hebat menghanguskan 4 rumah panggung di Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Baru pada Senin lalu. Selain menimbulkan kerugian material hingga ratusan juta rupiah, kebakaran juga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Warga merekam kobaran api yang menghanguskan 4 unit rumah panggung di Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Baru pada Senin 18 September. Kepala Desa Lompo Tengah mengatakan pemicu kebakaran diduga bersumber dari hubungan pendek arus listrik. Akibat peristiwa ini, seorang bocah berusia 9 tahun meninggal dunia, sementara 3 warga lainnya mengalami luka-luka. Kebakarannya terjadi sekitar 5 ya, kira-kira selepas sholat subuh gitu. Yang dugaan sementara penyebabnya adalah terjadinya korsleting listrik. Korsleting listrik ya. Kalau rumah yang terdampak sendiri ini? Terdampak ada 4 yang habis ya, yang luluh lantak, kemudian ada korban jiwa 1 orang, 6 orang lainnya dirujuk ke rumah sakit Baru. Pemerintah daerah setempat sudah menyalurkan bantuan untuk meringankan beban para korban. Kami melihat bahwa rata-rata kebakaran yang terjadi di Baru ini akibat korsleting arus pendek gitu ya. Jadi harus menjadi perhatian kita semuanya ini. Sehingga saya berharap bahwa ini menjadi pembelajaran buat kita. Yang kedua, kami datang ya, kolaborasi ya, kami pemerintah daerah, ada dari Badan Bencana, dari Dinas Sosial, kemudian Palang Merah, kemudian juga dari Basnas ya, berikan bantuan ya untuk saudara kita yang korban kebakaran ini ya. Tentu saja kami yakin bahwa ini nilainya tentu tidak sebanding dengan risiko yang terjadi, tetapi paling. Keempat rumah yang terbakar masing-masing milik warga bernama Tina, Erwin, Anwar, dan milik Ranreng. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. Nekat mencabuli 2 keponakannya, seorang paman di kota Makassar ditangkap polisi. Polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Polisi meringkus SA, seorang laki-laki berusia 53 tahun karena tega mencabuli 2 keponakannya yang berusia 8 dan 11 tahun di kota Makassar. Pelaku melancarkan aksi bejatnya itu di rumahnya. Agar kedua korban datang ke rumahnya, pelaku meminjamkan telepon genggamnya supaya korban mau bermain. Pelaku yang berprofesi sebagai sopir angkot ini nekat mencabuli korban karena sang istri jarang melayaninya. Aksi pelaku terbongkar setelah salah satu korban mengadukan kepada orang tuanya. Keluarga korban kemudian melaporkan pelaku kepada polisi pada Sabtu 16 September lalu. Polisi kemudian meringkus pelaku pada Senin 18 September. Pelaku ini melihat anak-anak itu sehingga dia melakukan susila kepada anak tersebut dengan posisi anak dekat dia. Jadi ada 2 korban, mana tetangga daripada pelaku. Terus sementara kita lakukan proses di Polrestabes Makassar. Itu dilakukan karena itu apa maksudnya? Apa motivasinya atau apa? Ya karena tadi kita tahu dia bahwa dia kurang dilayani sama istri sehingga pelampiasan kepada anak-anak. Jadi korbannya keponakannya bang ya? Ya keponakan 2 orang. Pokoknya sempat mengiming-imingi ponsel bang? Iming-iming tidak ada, cuma karena anak-anak itu keponakan ya sering di situ, sering dekat dia.
Itu berapa kali dilecehkan? Ya kalau itu ada 2 korban ya, pada hari itu saja. Sudah diketahui Pak terjadi perbuatannya Pak awalnya gitu. Ya karena perbuatan ini diketahui oleh orang tua korban, maka korban melaporkan ke Polrestabes Makassar. Pelaku bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang residivis diringkus tim Resmob Satreskrim Polres Toraja Utara pada Senin malam menyusul laporan terkait kasus pencurian sepeda motor atau curanmor. Polisi menangkap pelaku di rumahnya beserta 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Isra, seorang pelaku pencurian sepeda motor warga Tambun Tanah, Lembang atau Desa Sapan Kuakua, Kecamatan Buntau, Kabupaten Toraja Utara, ditangkap di rumahnya saat sedang tidur. Polisi yang sudah mengepung rumah menyebabkan pelaku tidak berkutik dan hanya bisa pasrah ketika ditangkap. Isra akhirnya mengaku telah mencuri sepeda motor korban yang sedang terparkir di depan rumahnya. Ia kemudian menunjukkan tempat menyembunyikan motor hasil curiannya di kolong rumah tetangganya yang tak jauh dari rumah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku berikut barang bukti sepeda motor digelandang ke kantor Polres Toraja Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kita amankan terduga pelaku inisial IJ terkait dengan tindak pidana curanmor. Adapun modus yang dilakukan oleh pelaku tersebut yaitu melakukan pengincaran 2 hari di depan toko Bolu ya, dengan toko bangunan. Pada saat sepi, pelaku tersebut mengamankan membawa motor tersebut dengan cara mendorong. Kemudian berhasil kita amankan pelaku dan serta barang bukti 1 unit sepeda motor merek NMAX King warna biru. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan ribuan botol minuman keras impor ilegal berbagai merek senilai 6,5 miliar rupiah. Menteri Zulkifli akan memberi sanksi tegas kepada para pelaku usaha yang melanggar aturan. Dalam kunjungan kerjanya di Kota Makassar pada hari Senin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan ribuan botol minuman keras berbagai merek, baik merek lokal maupun minuman keras impor ilegal. Ribuan botol miras tersebut merupakan hasil sitaan oleh Satuan Tugas Gabungan dari Bea Cukai, TNI Polri, serta Dinas Perdagangan Provinsi Sulsel dan Kota sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2023 di Kota Makassar. Pemusnahan dilakukan dengan cara dituang ke dalam gentong. Pemusnahan juga dilakukan terhadap barang ilegal lainnya berupa timbangan listrik maupun manual serta mesin pompa air lantaran tidak memenuhi syarat dalam penggunaannya. Kira-kira 6,5 miliar yang kita musnahkan. Pelanggaran yang dilakukan ini Pak, Ya ada yang nggak punya izin, nggak punya surat keterangan, dari mana jaminannya. Ini kan berbahaya kan? Minuman ya. Nanti kalau orang minum mati kan. Januari sampai Juli. Ini operasinya kapan Pak? Januari sampai Agustus 2023. Pak, selain pemusnahan seperti ini untuk pencegahan barang-barang ilegal lainnya masuk di Indonesia Pak? Ya tentu rutin, kan itu tugas Bea Cukai, tentu juga teman-teman dari aparatur penegak hukum ya, gitu. Tapi kita kan ada satgas bareng-bareng. Ya. 19 perusahaan pemilik barang yang melanggar aturan tersebut tidak hanya terancam pencabutan izin usaha, namun juga terancam hukuman pidana. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.